Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini bagaikan berlayar di tengah lautan. Kapalnya itu ibaratnya syariah. Laut samudra itu sebagai thariqahnya, kemana kapal itu akan berlabuh dituju. Kemudian hakikat itu merupakan tujuan makna yang paling dalam, intisarinya. Makrifat itu adalah bagaimana kita ini merasakan daripada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diilustrasikan seperti buah kelapa. Syariah itu secara khasat itu sebuah buah yang warnanya itu ada yang hijau, ada yang agak kecoklatan, agak kemerahan. Tetapi kita belum bisa melihat hakikat kelapa itu apa yang sebenarnya. Nah, maka harus kita kupas. Nah, pemahaman dari luar secara dohirnya itu syariahnya, ada yang warna hijau, agak kecoklatan, agak kemerahan. Kemudian lebih dalam lagi kita mengupas kelapa itu yang disebut dengan thariqah. Thariqah itu adalah jalan menuju kemarifatan, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari guru mursyid yang membimbingnya. Kemudian thariqah yang diikutinya atau yang menjadi sarana. Kemudian kalau sudah dikupas kelapanya itu ada sepetnya, ada batoknya kalau orang Jawa. Baru kita melihat, oh ini yang sebenarnya kelapa. Terlihatlah di dalam kelapa itu ada buah kelapa. Kemudian buah kelapa itulah makna hakikatnya. Jadi syariah itu merupakan aturan, kewajiban, kemudian jalan untuk menuju hakikat melalui thariqah. Kemudian kalau sudah menemukan hakikatnya itulah seperti buah kelapa. Belum mengenal makrifatnya kalau belum kita rasakan, belum kita makan. Nah, rasa itulah yang bermakna makrifat. Nah, oleh karena itu untuk mengenal Allah, makrifat, Imam Al-Ghazali mengatakan adalah
harus membersihkan hati. Karena hati inilah ada namanya mata hati. Dan melalui mata hati itulah kita bisa melihat Allah secara batiniah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu." Wonten salebetipun badan kulon panjenengan sedaya wonten segumpal darah bilih segumpal darah kala wau sae, maka seluruh tubuh kita, seluruh anggota badan kita akan baik karena pancaran daripada yang disebut dengan hati. Bila mana segumpal darah itu jelek, maka akan jelek seluruh tubuh yang dinamakan hati. Kalau orang Arab mengartikan jantung. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Imam Ibnu Al-Hasan Muhammad bin Abdul Wahab, hati kalau wau dibagi wonten sekawan. Di dalam kitab Al-Kabair didhawuhaken ingkang nomor sepindah ingkang diwastani hati ajrot, hati yang baik, hati yang dimiliki oleh orang-orang soleh dan solihah. Nomor kalih ingkang diwastani hati mayit, hati yang keras, hati yang tidak bisa menerima kebenaran, nasihat kebaikan. Lajeng nomor 3 ingkang diwastani hati mankus, hati yang terbalik. Bila berbicara bohong, bila dipercaya dia ingkar, bila berjanji dia khianati. Nah, hati yang baik itu adalah hati yang ajrot, hati ingkang sakit, nggih menika hati ingkang mayit. Hati mankus, hati yang terbalik. Dan yang keempat adalah hati musyafah, ini juga termasuk hati yang sakit yang perlu diobati. Oleh karena itu hati yang sakit perlu diobati, perlu disehatkan, diperbaiki. Seperti halnya Rasulullah SAW, orang yang terbaik, itu mengalami 4 kali dioperasi hatinya. Ingkang nomor sepindah ketika usia 4 tahun dioperasi hatinya, supaya hatinya ini tidak dipengaruhi oleh bisikan setan. Innama bisyu'i wal faksya'i wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Karena setan itu akan menjerumuskan manusia di dalam kesesatan. Yang kedua, ketika usia 10 tahun dioperasi hatinya Rasulullah, diisi dengan sifat-sifat akhlakul karimah. Yang nomor 3, ketika usia 40 tahun saat diangkat menjadi Rasul. Dan yang keempat ketika usia 53 tahun sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj.
Hadirin wal hadirat majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mencapai kemakrifatan, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus kita pahami, kita pelajari. Hati ini memiliki tingkatan atau sifat. Engkang nomor sepindah manah kalau wau nggak ada sifat salim. Kondisi keadaan hati yang sehat. Nomor kalih kondisi hati mayit, hati yang mati. Lajeng nomor 3 kondisi hati yang marit, hati yang sakit. Nomor 4 ingkang diwastani kondisi hati rofa, hati yang senantiasa berzikir dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor gangsal ingkang diwastani kondisi hati fatah, hati yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 6 kondisi hati ingkang diwastani khofat, hati yang boten sae, alias hati yang dipenuhi sifat-sifat kesombongan. Nomor 7 kondisi hati ingkang diwastani wakof, hati yang mampu membedakan antara hak dan yang batil. Nomor 8 kondisi hati fuad, hati ini sebagai hakim untuk memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Nomor 9 kondisi hati asror, yaitu adanya kemisteriusan di dalam hati kita ini, ya. Yaitu kondisi yang mampu menangkap ke alam ghaib yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala secara misterius. Nomor 10 kondisi hati latifah, hati yang lembut. Kemudian hati ini juga dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini diantaranya menurut pendapat para ulama Imam An-Nawawi wonten kitab Qatrul Qais, nafsu dibagi wonten 7. Ingkang nomor sepindah ingkang diwastani nafsu amaroh, yaitu nafsu yang mendorong berbuat kemaksiatan. Kalau wau dijelaskan wonten surah Yusuf ayat 53. Panggenanipun wonten dada. Di antaranya cirinya gadai sifat kikir, tamak, dengki, sombong, syahwat, marah. Nomor kalih ingkang diwastani nafsu lawamah, panggenanipun wonten ten manah hati. Napa cirinipun? Inggih menika suka mencela, bersenang-senang, menipu, bangga diri, suka gosip, riak, zalim, bohong, kemudian
lalai dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Saged dipirsani wonten Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat kalih. Dalem ulangi malih saged dipirsani wonten surah Al-Qiyam ayat kalih. Nomor 3 ingkang diwastani nafsu mulhimah. Panggenipun wonten sukma. Cirinipun suka memberi, kemudian qanaah, murah hati, rendah hati, selalu bertobat, sabar, penuh tanggung jawab. Lajeng nomor sekawan ingkang diwastani nafsu mutmainah. Panggenipun wonten dinurani. Cirinipun inggih menika pemurah, tawakal, lajeng rajin beribadah, lajeng penuh syukur, rela merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saged dipirsani wonten Al-Qur'an surah Al-Bashir ayat 27 sampai ayat 30. Nomor gangsal ingkang diwastani nafsu radiyah. Panggenipun wonten lebetipun nurani atau ada pada jantung. Cirinipun inggih menika berbudi pekerti luhur, zuhud, ikhlas, warok, tetap ibadah di dalam kesulitan, menepati janji. Nomor 6 nafsu mardiyah. Panggenipun wonten tersembunyi bagian arah tengah dada. Cirinipun inggih menika nggadhahi akhlak mulia, hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, lembut kepada sesama makhluk, selalu berbuat baik dan memperbaiki diri, pemaaf, penuh cinta. Lajeng nafsu ingkang nomor 7 ingkang diwastani nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, lebih tersembunyi bagian tengah dada. Cirinipun inggih menika keyakinan yang kuat, kemudian keyakinan yaitu mata hati, keyakinan sejati. Niki nafsu kamilah adalah nafsu yang sempurna yang dimiliki orang-orang pilihan. Mekaten 7 nafsu ingkang wonten lebetipun manah ingkang wonten sae, ingkang boten sae. Termasuk wonten nafsu ingkang boten sae salebetipun manah kala wau inggih menika nafsu sabuiyah, yaitu sifat nafsu kehewanan ingkang ringan, nafsu bahimiah, nafsu kehewanan yang buas. Lajeng nomor 3 nafsu syaitoniah, yaitu diajak oleh setan
melakukan kemaksiatan. Lah setan kalau wau mengajak manusia innama bisyu'i wal faksya'i wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, menghalang-halangi ketika umat manusia beribadah berbuat baik dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi dari seluruh perbuatan kebaikan. Lah napa kemawon macamipun setan kalau wau? Setan kalau wau nomor setunggal ingkang diwastani setan sabru, supaya manusia itu gelisah, berarti digodha kalih setan sabru. Nomor kalih ingkang diwastani setan dasim, supaya menghancurkan keluarga. Meskipun kurang syukur, merasa kurang bahagia, kata-kata kotor, mencela suami istri bertengkar. Nomor 3 ingkang diwastani setan zalan bur, inggih menika mengajak manusia pertengkaran, permusuhan. Nomor sekawan ingkang diwastani setan walban, inggih menika penyakit manah was-was kan wonten ketika saat berwudu, ketika mau takbiratul ihram, diulang-ulang seolah-olah dereng sah niki. Nomor gangsal ingkang diwastani setan kanzab, malas beribadah, nggih. Males rasane menawi diajak beribadah. Nomor 6 ingkang diwastani setan akwar, supaya berbuat zina. Lajeng nomor 7 ingkang diwastani setan tibir, mengajak manusia supaya marah, emosi. Nomor 8 ingkang diwastani setan matun, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Nomor 9 ingkang diwastani setan wasnan, tugasipun nggih menika menggoda supaya ngantuk. Nomor 10 ingkang diwastani setan ayat, inggih menika panglimanya setan menggoda para nabi dan para wali. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam proses makrifat kalau wau hati kita ini diajak juga berzikir dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir itu tujuannya membersihkan noda-noda yang ada di dalam manah kula panjenengan sedaya, termasuk memakan minum yang halal, tidak bermaksiat, tidak terlalu banyak angan-angan. Lajeng berpuasa, sholat tahajud, membaca Al-Quran. Kalau wau saged dados terangi manah, terangi pikiran, terangi lakune urip kulan panjenengan sedaya. Pramila zikir menurut ulama sufi ingkang nomor sepindah ingkang diwastani zikir lisan. Lesanipun mengucapkan kalimat, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, tapi hati dereng zikir. Nomor kalih ingkang diwastani zikir nafas. Zikir nafas kala wau menghirup mengeluarkan Allah, mulutipun tertutup. Nomor 3 ingkang diwastani zikir qalb,
atau zikir hati, mulai mengamati hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan alam semesta. Nomor sekawan ingkang diwastani zikir ruh, melihat apapun hakikatnya adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor gangsal ingkang diwastani zikir sir, zikir mengingat keagungan Allah, apa yang dilihatnya. Nomor 6 ingkang diwastani zikir khofi, zikir hakikatnya Allah. Nomor 7 zikir akhfal khofi, inggih menika lenyapnya diri kita yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten ilmu tasawuf bagi orang yang tasawuf, menjalankan tasawuf, wonten malih ingkang diwastani zikir sirul asror, berdiam diri tapi selalu yang dipikirkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya inggih menika bagian daripada zikir sirul asror, su'aul basyirah, cahaya akal, ainul basyirah, cahaya ilmu, hakul basyirah, seolah-olah diri kita ini tidak ada, yang ada Allah. Sudah melihat keallahan itu, Allah sudah tampak secara batiniah. Lajeng wonten manah kula panjenengan sedaya kala wau, wonten ingkang diwastani mata hati, mata batin kita. Nah, mata batin kita ini harus kita bersihkan, ya, harus kita sucikan. Nah, di antara mata batin kita kalau wau wonten ingkang diwastani dhamir. Dhamir kalau wau perintah. Lajeng wonten ingkang diwastani basyirah, mata batin kita, melihat dengan mata batin kita. Nomor 3 ingkang diwastani fuad sebagai hakim. Lajeng nomor sekawan ingkang diwastani asror, kegoiban, misterius yang ada di dalam mata batin kita. Lajeng nomor 6 ingkang diwastani latifah, kelembutan hati kita ini. Hadirin wa hadirat jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita diperintahkan untuk mensucikan hati kita di dalam mencapai kemakrifatan. Yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah kalau adalah introspeksi diri, selalu mengoreksi kekurangan, kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Kemudian kita sadari kekurangan, kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian lakukanlah yang disebut dengan mu'ahadah. Mu'ahadah kalau adalah kita ingat sewaktu perjanjian Allah meniupkan ruh ke dalam diri kita ini. Kita menyaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Alastu birabbikum, bala syahidnya. Allah sebagai Tuhan kita,
Jangan sampai setelah kita lahir di dunia, dengan kebiarnya dunia, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingkang menyebabkan terhalangnya, tertutupnya kita melihat Allah, dekat kepada Allah, karena tertutupi oleh syahwat kita, nafsu kita. Lajeng nomor 3 di dalam pensucian jiwa inggih menika melakukan mujahadah, yaitu perang melawan hawa nafsu ingkang dalem sampaikan wonten inggil kala wau. Nafsu yang jelek yang harus kita musuhi dengan sungguh termasuk kalian menjaga makanan minuman yang kita masukkan ke dalam diri kita, termasuk perang melawan bisikan syaitan. Lajeng nomor sekawan melakukan muraqabah, kita sadar kita ini diawasi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya itu akan tercatat, gerak-gerik kita di Lauhul Mahfuz. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, wonten surah Yasin. Ketika nanti di akhirat anggota badan tertutup, semuanya itu akan bersaksi apa yang kita lakukan. Jadi kita baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan sepi, kita harus yakin bahwasanya semuanya akan dicatat oleh Allah, akan divideo oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Maka kita harus berusaha menghindari kemaksiatan, takut kepada Allah, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor gangsal setelah muraqabah yang kelima melakukan muaqabah, penghukuman kalau diri kita pernah menyakiti orang, berusaha untuk kita tebus menyenangkan orang. Kalau mulut kita sering menghibah, memfitnah, maka ganti dengan perbuatan yang baik. Kalau kaki kita sering kita langkahkan ke maksiat, ganti kita langkahkan ke tempat-tempat yang mulia. Kalau mata kita sering melihat maksiat, kita alihkan kepada melihat kekuasaan Allah. Kalau tangan kita sering kita gunakan maksiat, kita gunakan untuk ringan tangan menolong orang banyak. Kalau telinga kita sering kita gunakan untuk mendengarkan suara-suara yang maksiat, kita alihkan dengan suara-suara alunan bacaan Al-Quran dan mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Itu namanya penghukuman terhadap diri kita itu sendiri. Lalu kita masukkan ke dalam diri kita sifat-sifat yang mulia, yang namanya mahabbah, sifat-sifat Rahman Rahim, sifat-sifat Asmaul Husna di dalam diri kita ini. Nah, apabila sudah kita lakukan, ya, termasuk melalui zikir yang sudah kita sampaikan wonten ing inggil kala wau, termasuk adalah taholi, memerangi perbuatan yang tercela, tahali, memasukkan sifat-sifat yang mulia, kemudian tajali, kita seolah-olah sudah melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita mencapai yang disebut dengan mukasyafah, yaitu sudah terbukanya takbir, sudah mampu melihat alam kegoiban. Kemudian yang selanjutnya tingkatan musyahadah, kita sudah bisa menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari proses yang ada. Itu diantara langkah-langkah
di dalam mencapai kemakrifatan. Jadi kejahatan, kemungkaran, permusuhan, kegaduhan dunia, kalau sebabnya adalah jauhnya dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dipengaruhi oleh nafsu yang jelek. Pramila menika monggo sami-sami untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita ini bisa sampai tingkatan musyahadah. Karena anugerah yang terbesar itu bukan karena jabatan, harta, tidak. Maka orang yang sudah mencapai tingkatan musyahadah ini sudah tidak tertarik lagi jabatan, harta. Bagaimana telah digambarkan oleh orang-orang yang soleh seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekerja dunia mencari harta, namanya manusia, untuk makan, minum, biaya hidup, bayar listrik, PDAM, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Tetap kita bekerja. Tetapi saat mati Rasulullah memilih jalan hidup fakir. Pernah ditangisi oleh Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah menjawab, aku tidak ingin hartaku di dunia ini akan mempengaruhi kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesediaan Rasulullah SAW, tidurnya dengan kasur pelepah kurma, dengan kesederhanaannya, rumahnya sangat sederhana, ditangisi oleh Umar bin Khattab. Hadirin wal hadirat jemaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang fakir. Ini doa yang sulit kita contoh, yang takut barangkali. Dan masukkan aku nanti bersama orang-orang yang fakir. Siti Khadijah 2/3 kota Mekah miliknya, tapi akhir hidupnya dia jalani hidup dengan kefakiran. Maka di antara wanita yang dijamin surga adalah Siti Khadijah, Siti Fatimah, dan lainnya. Karena orientasinya hidupnya itu adalah akhirat. Ada orang yang orientasinya akhirat, ada orang yang orientasinya dunia saja. Ada lagi orang yang tidak dunia dan akhirat, celaka dunia dan akhirat. Tapi sebagian besar hidupnya adalah ingin bahagia, selamat dunia dan akhirat. Tapi ini rawan sekali. Kalau tidak hati-hati, kita akan menjadi orang yang merugi. Makanya solusinya adalah memiliki sifat zuhud, qanaah, wara', kemudian tawakal dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Jadi dunia adalah sebagai ladang untuk akhirat. Ad-dunya masra'atul akhirah. Jadi kalau sudah kaya, kalau belum dermawan, belum sukses. Sudah jabatan, kalau belum bermanfaat, belum sukses. Jadi kejar dunia, tapi kesuksesan dunia jadikan sebagai sarana untuk kesuksesan akhirat, seperti Rasulullah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, dan orang-orang soleh yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan wonten gunalan manfaatipun menawi wonten kekurangan, kesalahan, kekeliruan, boten berkenan wonten manah panjenengan sedaya dalam nyuwun agung samudra pangarsami kelanten dalam banyak kesalahan, kekurangan, dan nanti insyaallah akan diperbaiki. Yang penting kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diri kita, keluarga kita dibimbing di jalan yang lurus, dan mudah-mudahan akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, karena kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan akhirat. Kemudian anugerah yang terbesar adalah nanti ketika tingkatan musyahadah bisa
uh, melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa hum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.